Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bertemu kembali dalam majelis yang insya Allah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam majelis ini kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita agar kita bisa senantiasa istiqomah di atas jalan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan diri kita dari kesyirikan dan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan apa yang kita baca dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu 3 perkara yang menjadi dasar yang utama yang harus diketahui oleh seorang muslim. Ya, 3 perkara itu, yaitu yang pertama adalah mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mengenal agama kita, itu agama Islam, kemudian yang ketiga adalah mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekarang ada di pembahasan yang ketiga, yaitu landasan utama yang ketiga atau al-aslu as-salisu. Jadi al-aslu as-salisu. Jadi landasan pokok dasar utama yang ketiga, yaitu mengenal Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu terkait bahwasanya beliau itu memiliki nama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, dan beliau adalah keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Dan kemudian juga beliau diutus menjadi Rasul, dan terakhir kita sudah menjelaskan bahwasanya beliau itu diutus di Mekah selama 13 tahun, dan kemudian setelah itu beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah menuju ke Madinah. Nah, sekarang kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh mu'allif ini, Syekh Muhammad At-Tamimi hafizahullahu taala. Nah, beliau menyampaikan kepada kita bahwasanya wal hijratu, yang namanya hijrah itu faridatun ala hadhil ummah, itu menjadi kewajiban atas umat ini, yaitu umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahia, yang namanya hijrah itu adalah al-intiqalu min baladi syirki. Al-intiqal, yakni perpindahan atau pergi, meninggalkan, berpindah dari mana? Min baladi syirki, dari negeri yang di sana itu penuh dengan kesyirikan, ila baladil Islam, menuju negeri yang menjalankan keislaman. Wahiyah, dan kewajiban hijrah ini baqiyatun, akan tetap senantiasa ada, ila antaku masa'ah, hingga sampai ditegakkannya hari kiamat. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini mu'allif menyampaikan kepada kita tentang kewajiban hijrah. Yang mana hijrah ini hukumnya dalam agama kita adalah wajib. Wajib kita berpindah ke negeri yang di sana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita berhijrah ke negeri yang di sana kita bisa menjalankan syariat-syariat Islam. Ya, apabila kita tinggal di suatu negeri, kemudian di situ kita tidak bisa menjalankan syariatnya agama Islam, tidak bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mengakui Allah Subhanahu wa taala, sementara di negeri lain kita masih bisa untuk beribadah kepada Allah dengan tenang, kemudian kita bisa menjalankan syariat Islam dengan sempurna, maka disitulah kemudian wajib kita berhijrah kepada negeri yang menjalankan syariat Islam tersebut. Ya, sampai nanti kiamat, selama itu terjadi seperti itu, maka tetap wajib hukumnya untuk berhijrah. Wadalilu, dan yang menjadi dalil adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Inna
الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. An-Nisa 97 sampai 99. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, yaitu sesungguhnya innalladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu ketika diwafatkan oleh para malaikat zalimi anfusihim, sementara keadaan mereka itu zalim terhadap diri mereka sendiri. Mereka berbuat aniaya, menganiaya diri mereka sendiri. Ya. Jadi saat mereka diwafatkan, maka para malaikat mendapati mereka itu banyak berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Maka para malaikat pun bertanya, mereka pun bertanya, fima kuntum, dalam keadaan bagaimanakah kamu ini ketika wafat tersebut? Maka pun mereka mengatakan, qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka pun mengatakan, orang-orang yang meninggal ini, kami ini mustad'afin, kami adalah orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah, ya orang-orang yang tertindas fil ardi, di bumi ini, di negeri kami. Jadi ketika mereka tetap tinggal di sebuah negeri yang di sana itu mereka tidak bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat pun mencela mereka. Ketika mereka tidak mau pindah ke negeri yang lain. Maka para malaikat pun mengatakan, mereka berkata, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas, kata para malaikat kepada mereka. Karena mereka itu kalau misalkan mereka itu fatuhajiru fiha, mereka itu mau berhijrah ke negeri Allah, ke bumi Allah yang lain, yang bumi Allah itu masih luas, maka mereka tentu bisa menyembah kepada Allah dengan baik, bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Akan tetapi ketika mereka memilih bertahan di sebuah negeri yang di sana itu mereka tidak bisa menyembah kepada Allah, maka malaikat pun mencela mereka. Mengapa kok mereka itu tetap bertahan di situ dengan menzalimi diri mereka sendiri? Maksudnya adalah dengan mereka tidak bisa menjalankan perintah Allah, tidak bisa mengamalkan syariat Islam, maka itu mereka itu telah menganiaya diri mereka sendiri. Faulaika ma'wahum jahannam. Akibatnya apa? Akibatnya adalah mereka itulah ma'wahum, tempat kembalinya adalah jahannam, neraka jahannam, wasa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi gara-gara inilah kemudian mereka dimasukkan ke neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, di sana ada yang dikecualikan dari golongan seperti ini. Illal mustad'afina minar rijal, kecuali memang yang orang-orang yang tertindas. Minar rijal, dari kalangan laki-laki, wanisa dan para wanita, wal wildan dan juga anak-anak. La yastati'un, yang mereka itu benar-benar tidak mampu, tidak bisa, hilatan, tidak memiliki daya upaya untuk berhijrah, wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak tahu jalan untuk berhijrah. Maka mereka inilah faulaika, mereka itulah asallahu, ya semoga Allah Subhanahu wa taala ayyafu anhum,
ya berkehendak untuk memaafkan mereka. Wa kanallahu, dan Allah afuwan ghafura, adalah zat yang maha pengampun, maha pemaaf, lagi maha pengampun. Surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Nah, dari ayat ini para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ketika mendapati seorang hamba dia tidak bisa beribadah karena tertindas, karena diancam atau dihalang-halangi oleh orang-orang kafir, ya maka mereka itu diperintahkan untuk berhijrah mencari bumi Allah yang lain yang mereka itu bisa beribadah menyembah kepada Allah semata. Qauluhu ta'ala, juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu ta'ala, dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadiyalladzina amanu, wahai para hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku ini luas, fa iyaya fa'budun, maka hanya kepadakulah hendaknya kamu beribadah, hanya kepadakulah hendaknya kamu menghamba, hanya kepadakulah hendaknya kalian itu menyembah. Al-Ankabut ayat 56. Nah, disinilah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi di sini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, bumi Allah itu luas. Dan di sana itu Allah menyediakan tempat-tempat yang kita itu bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kalau kita di suatu negeri terhalangi dari perkara tersebut, maka kewajiban kita adalah pindah mencari negeri yang lain yang kita bisa kemudian di sana itu beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Baghawi rahimahullah taala, dan berkata Imam al-Baghawi, semoga Allah merahmatinya, sababun nuzuli hadhil ayah, sebab turunnya ayat ini adalah fil muslimin, terkait dengan orang-orang muslim, alladzina, yang mana mereka itu fi Makkah, ada tinggal di Mekah, lam yuhajiru, mereka tidak atau belum berhijrah ke Madinah. Nadahumullahu bismil iman, maka Allah masih memanggil mereka dengan sebutan iman. Nah, jadi ketika mereka itu masih belum berhijrah, tetap mereka berdosa, akan tapi masih dosanya tidak mengeluarkan mereka dari keimanan. Baik. Wa dalilu 'alal hijrati minas sunnah, dan yang menjadi dalil terhadap perkara hijrah ini dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qauluhu, yaitu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dari Allah terlimpah kepada beliau dan juga salam dari Allah terlimpah kepada beliau. Beliau pun bersabda, la taqta'ul hijratu, la tanqati'ul hijratu, hijrah itu tidak akan terputus, hatta tanqati'ut taubah, sampai kemudian terputusnya taubat. Kapan itu? Wala tanqati'ut taubah, dan tidak terputus taubat itu hatta tatlu asyamsu min maghribiha, hingga kemudian matahari terbit dari barat. Nah, jadi ini adalah tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat adalah matahari terbit dari barat. Dan ketika matahari terbit dari barat, itu sudah tertutup pintu taubat. Dan pada saat itulah kemudian perintah hijrah ini juga sudah tidak berlaku. Ya, adapun sebelum itu, selama matahari masih belum terbit dari barat, maka selama itu pula ketika kita tidak bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala di suatu negeri, maka wajib bagi kita untuk pindah ke negeri yang lain yang di sana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kaitannya pada pertemuan kali ini kita menyampaikan, yaitu sebuah perkara yang penting dalam agama Islam, yaitu perkara hijrah. Yang mana dengan hijrah inilah kemudian yang menjadi tonggak titik balik kemajuan Islam dari sebelumnya tertindas di Mekah, ya teraniaya di Mekah, banyak mengalami penyiksaan dan sebagainya. Dengan berhijrah kemudian Islam itu bisa menjadi tegak, bisa menjadi kuat, dan bisa menjadi tersebar di mana-mana. Maka bagi siapa saja umat Islam
yang pada kesempatan saat ini mereka itu mengalami penindasan, mereka mengalami ya penyiksaan dan sebagainya, maka di antara kewajiban yang bisa ditempuh adalah mereka kemudian berhijrah ke negeri lain yang memang di sana itu mereka kemudian bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara sempurna. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan ada kurangnya itu dari kelemahan diri Anda sendiri. Anda mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan ilmu ini bermanfaat kepada kita semuanya, baik di dunia maupun di akhir kelak. Dan akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.